di dalam penjara kelas internasional tempat ia harus melakukan misi pelarian dirinya. Namun Ray tampak sangat bingung untuk kali ini karena penjara ini benar-benar berbeda dengan yang pernah ia lihat. Sel mereka terbuat dari kaca anti peluru dan sesama napi bisa melihat apa yang mereka lakukan. Pengamanan dan pengawasan di penjara ini juga bukan main-main. Ray pun akhirnya dipertemukan dengan kepala penjara di sini. Namun tampak kepala penjara ini orang yang berbeda dengan yang dijanjikan kepada Ray. Sehingga saat Ray menyebutkan kode evakuasinya, kepala penjara ini tidak peduli dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ray. Tampaknya ada yang tidak beres dengan misi Ray kali ini, dan Ray tidak bisa dievakuasi meskipun ia sudah menyebutkan kode evakuasinya. Karena tindakannya, kini Ray pun mendapat perhatian lebih dari kepala penjara. Terlihat penjara ini benar-benar seperti neraka bagi para napinya. Para petugas menggunakan seragam dan topeng sehingga Ray tidak bisa melihat siapa orang di balik seragam itu. Kedua tahanan ini sengaja berkelahi agar situasi penjara menjadi kacau. Walaupun hanya berpura-pura, namun tampaknya mereka sangat serius dalam menjalankan rencananya. Namun inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Petugas datang dan mereka dibawa ke dalam ruang isolasi. Ray sengaja mencari cara untuk masuk ke dalam sini untuk mempelajari bagaimana kondisi sel isolasi. Ia mencoba memperhatikan sekitar. Lalu sepertinya ia sudah menemukan apa yang ia cari. Setelah siksaan di sel isolasi selesai, Ray kembali berdiskusi bersama rekannya dan Ray meminta Emil untuk mencarikannya sebuah logam yang cukup besar. Emil pun dengan senang hati membantu Ray dan ia sudah mempunyai rencana untuk menemukan logam yang mereka butuhkan. Emil menemui kepala penjara dan malah membuat keributan di sini. Para petugas pun langsung menindak Emil dengan memasukkan selang berisi air ke dalam mulutnya. Setelah cukup lama menyiksa Emil, akhirnya kepala penjara ini pun menghentikannya. Namun tepat saat itu, dengan sigap, Emil mengambil potongan logam di bawah meja ini. Benar-benar cara yang cukup berbahaya. Emil langsung memberikan logam itu kepada Ray. Lalu mereka harus masuk kembali ke dalam sel isolasi. Namun kali ini mereka harus melibatkan orang lain. Sehingga Emil harus mencari keributan dengan napi lain. Agar dirinya juga dimasukkan ke dalam sel isolasi, Ray pun juga ikut turut andil memukuli orang di sana. Kini rencana mereka cukup berjalan dengan lancar dan mereka berhasil kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sini mereka disinari lampu yang memiliki panas seperti matahari yang dekat dengan tubuh manusia. Namun Ray memanfaatkan panas itu dengan memantulkannya menggunakan logam tadi ke arah baut yang mengunci bagian bawah sel isolasi ini. Ray yakin kalau itu akan mengarah ke suatu tempat yang bisa membawanya keluar. Ray memberi kode kepada Emil untuk berteriak dan mengalihkan perhatian orang-orang di dalam ruang pengawasan, sehingga gerak-gerik Emil tidak menjadi